Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Petrus. Saudaraku, kita masuk sudah saat ini di bagian yang pertama, yaitu salam pembuka dan sukacita dalam pencobaan. Ini di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 12. Memang pasal 1 ini sampai ayat ke-25, tapi bagian pertama ini sampai ayat yang ke-12 ya. Nah, di bagian pertama ini Rasul Petrus ingin pembacanya mengerti bahwa di dalam Tuhan itu terdapat warisan yang tidak dapat binasa. Sehingga tidak perlu lemah iman, tidak perlu lemah pengharapan, tidak perlu kekurangan kasih. Karena ada pengharapan ini. Ada warisan yang tidak dapat binasa ini. Jadi saat orang beriman menghadapi ujian iman, mereka bisa bersuka cita. Kita bisa senang, bersuka cita, gembira. Karena apa? Kita tahu ada warisan yang tidak dapat binasa. Nah, jadi langsung di surat pertama ini ya, langsung ditulis ini supaya para musafir pada waktu baca ini, wah senang dia. Pada waktu itu, waktu dia baca dia senang, dia sukacitanya timbul, imannya timbul, pengharapannya timbul, kasihnya makin bernyala-nyala. Nah, baru selanjutnya dia diajarin tentang pengajaran tentang penderitaan, peran bagi orang percaya. Wah, itu semakin bernyala-nyala. Ini tujuannya Petrus. Jadi walaupun Petrus ini tidak terpelajar, saudaraku, tapi dia mau belajar tulis, dan dengan pengurapan Roh Kudus dia bisa tulis dengan begitu indah, begitu rapi, begitu menguatkan kita, saudaraku. Dan ini menjadi firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita langsung masuk di dalam pasal 1 ayat 1. Dan saya pasal 1 ayat 1 ini saya bagi dalam dua bagian, saudaraku ya. Saya bacakan dulu keseluruhan ayat 1, tapi kita akan bahas bagian yang pertama dulu. Ayat 1, dari Petrus, seorang rasul Yesus Kristus, kepada musafir yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Nah, bagian pertama kita akan belajar dari Petrus, rasul Yesus Kristus. Pembuka surat ini jelas ditulis siapa penulisnya, yaitu Petrus. Dialah Rasul Yesus Kristus yang pernah bersama-sama berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus selama 3,5 tahun kurang lebih, saudara. Petrus juga dengan jelas menyatakan bahwa dirinya adalah Rasul Yesus Kristus. Apakah dia sombong? Tidak. Di sini kita belajar bahwa Petrus menyadari jabatan pelayanannya, sehingga dia bisa berbuah-buah lebat. Penting bagi orang beriman, bagi kita orang percaya, mengerti jabatan kita dalam tubuh Kristus ini. Ilustrasinya, jika seseorang jadi mata, maka jangan lakukan tugas telinga. Mata itu melihat, telinga mendengar. Jangan mata tapi berusaha mendengar. Karena pasti tidak akan berhasil dengan baik. Gagal, sulit. Petrus mengerti dan dia kerjakan, sehingga menghasilkan banyak buah. Nah, bagaimana cara praktis untuk bisa mengerti tugas pelayanan kita? Ya, pertama, sukalah berdoa, sehingga kita mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kedua, kerjakan pelayanan sependapat tangan kita. 1 Samuel 10 ayat yang ke-7. Kerjakan saja sependapat tanganmu, apa yang didapat tanganmu, kerjakan. Misalnya, wah suaramu kok nggak falas ya, mau nggak ikut singer? Ya, oke, ikut aja saudaraku, ikut saja. Oh, boleh, mau nggak ikut kur? Silakan. Kamu kok istilahnya itu sabar, telaten, mau nggak kamu ikut jadi pelayanan pembimbingan jiwa-jiwa? Ikut saja. Loh, sudah singer, sudah kur, sudah
badan suara kur itu ya, sudah pembimbingan. Loh, kok banyak sekali pelayanannya? Dan selama saudara masih mampu, masih ada kesempatan, dan ya pekerjaan bisa tidak membebani pekerjaan sekuler saudara, sekolah saudara, nilai saudara masih oke, saudara bisa ngatur waktu dengan baik, kenapa tidak melakukan 3 pelayanan? Nggak ada masalah. Saya katakan di awal ini saudaraku ya, tidak ada masalah. Sambil berdoa, terus kerjakan sependapat tangan kita sampai mendapatkan peneguhan. Loh, kalau tangannya sudah nggak cukup, ya jangan diterima pelayanan. Tambah lagi pelayanan apa? Oh, kamu mau nggak pelayanan ini penginjilan ke rumah sakit? Nah, waduh, kalau ke rumah sakit kan saya harus sekolah, saya kan nggak bisa. Kalau siang-siang ke rumah sakit, ya sudah, ditolak. Jadi kerjakan sependapat tangan kita, yang bisa kita ada di dalam tangan kita, yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah sampai kita mendapatkan peneguhan arah mana pelayan kita, kemana pelayanan kita nantinya. Right man in the right place, orang yang benar di tempat yang benar. Nah, kerjakan sampai kita dapatkan beban Tuhan. Kamu coba fokuslah ke pelayanan sekolah minggu. Coba kamu fokus ke pelayanan penggembalaan ini. Oh iya, ya sudah, mulai kita ngobrol. Saya berhenti ya pelayanan ini, kayak saya mau fokus di sini. Saya mau fokus. Ya oke lah, kalau sekali-sekali saya diberi tugas untuk singer, oke lah. Tapi kalau bisa kasih yang lain. Tapi saya mau fokus di pelayanan ini. Saya mau curahkan waktu saya untuk pelayanan pengembalaan. Nah, terserah. Right man in the right place. Ketiga, tanya pemimpin rohani. Tanya tante, atau kakak rohani kita. Tanya, apa sih pelayanan kita yang tepat? Nah, kakak rohani kita, gembala kita pasti akan berdoa dan mengarahkan. Nah, kamu suka apa lo? Dan lain-lain. Gak apa-apa, tanya. Dan akan diarahkan. Dengan pengurapan Roh Kudus, pemimpin-pemimpin kita ini pasti akan mengarahkan kita dengan baik. Keempat, ya. Tadi pertama adalah berdoa, kedua kerjakan sependapat tangan kita, ketiga pemimpin rohani, tanya pemimpin rohani, keempat cari jawabannya dalam firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Saat kita baca, wah, kok Tuhan tuh rasanya gerakkan saya untuk pelayanan ini ya. Nah, kita kerjakan. Ini, saudaraku, 4 hal ini membuat kita cepat atau lambat bisa mengerti arah pelayanan kita. Intinya adalah saat seseorang semakin dewasa rohani, maka mereka akan semakin mengerti arah pelayanannya. Ini kesimpulannya, saudaraku. Lihat tadi kan, berdoa, baca firman, tanya pemimpin rohani, melayani Tuhan selagi ada kesempatan, kerjakan sependapat tangan kita, kerjakan. Nah, ini membuat apa sih 4 hal ini? Membuat rohani kita makin bertumbuh. Nah, saat makin bertumbuh, makin dewasa rohani, kita akan mengerti. Nah, coba orang yang masih kecil, aku mau jadi pilot, aku mau jadi presiden, aku mau jadi wakil DPR, wakil rakyat. Nah, aku mau jadi profesor, cita-citaku ingin jadi profesor. Wah, itu lagu-lagu masa kecil saya, saudaraku. Ya mungkin kalau generasi milenial, saudara harus ketik dulu di YouTube untuk kata-kata lagu itu. Itu lagu zaman dulu. Nah, tapi pada waktu jadi dewasa, penyanyinya jadi apa? Jadi aktor sekarang, saudaraku. Nggak jadi profesor, jadi aktor. Loh, kok bisa? Karena semakin dewasa rohani, semakin dewasa umurnya, makin mengerti. Ya, ini yang tepat. Demikian juga secara rohani. Waktu kita mungkin masih awal mula jadi Kristen,
kerjakan pelayanan sebanyak mungkin. Tidak apa-apa, semakin ada waktu, kerjakan. Saya dulu juga kerjakan banyak pelayanan. Tapi mulai sini mulai mengerti, mulai mengerucut arah pelayanannya. Nah, dewasa rohani itu penting. Oleh karena itu, jangan berhenti bertumbuh. Agar kita bisa mengerti, saudaraku, arah pelayanan kita. Dan kita seperti Petrus, saya Rasul Yesus Kristus. Dan dia kerjakan jabatan kerasulannya itu dengan sungguh-sungguh, terus tumbuh. Nah ini saudaraku ya, Petrus menyadari bahwa dirinya adalah seorang Rasul Yesus Kristus. Sehingga dia harus berpikir, berkata, bertindak, berperasaan seperti jati dirinya. Demikian juga kita yang menyatakan bahwa kita pelayan Tuhan, kita orang Kristen, kita hamba Tuhan. Maka kita harus bersikap seperti layaknya jati diri kita, seorang Kristen, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Ini sebagian orang beriman mengaku hamba Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Tapi waktu kita lihat kehidupannya, loh kok tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari. Hamba Tuhan tapi kata-katanya kasar. Hamba Tuhan tapi kok suka bohong. Hamba Tuhan tapi kok suka mengutuki orang. Nah ini gak tepat, saudaraku. Mereka hanya nampak jadi hamba Tuhan saat di gereja. Tapi saat di luar gereja gak nampak hamba Tuhannya. Salah. Ini yang membuat batu sandungan bagi orang lain. Roma 2 ayat 24. Oleh karena kamu, nama Tuhan dihujat di antara bangsa-bangsa. Ini saudaraku. Oleh karena itu, kita yang mengaku orang Kristen, jadilah menurut pengakuan kita sesuai firman Tuhan. Engkau Kristen, jadilah menurut firman Tuhan. Jadilah menurut firman Tuhan. Kristen itu apa? Kasih, mau mengasihi, mau mengampuni. Belajar jadi orang Kristen yang sesuai firman Tuhan. Jangan jadi Kristen cuma di KTP, cuma di gereja. Tapi kalau di luar gereja, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, ini Kristen lah. Loh, katanya Kristen itu suka mengampuni, tapi kok membenci, mendendam begini? Loh, lihat. Itu bukan Kristen. Ini loh, teladani Petrus, Rasul Yesus Kristus. Secara tidak langsung dia memproklamirkan pelayanannya dia. Sehingga dia harus berpikir, berkata, bertindak, berperasaan seperti jati dirinya. Nah ini saudaraku ya. Rasul saudaraku adalah jabatan yang ada dalam wasiat baru. Di mana dimulainya saat putra manusia Yesus memilih 12 rasul. Nah ini kita mulai masuk lebih dalam lagi ya saudaraku ya. Tentang jabatan kerasulan. Dalam Matius 10 ayat yang kedua, dalam Lukas 6 ayat yang ke-13, itu putra manusia Yesus memilih 12 rasul. Rasul-rasul ini dipilih dari berbagai latar belakang. Dan sebagian merupakan para nelayan yang tidak terpelajar. Tetapi bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Walaupun tidak terpelajar, tapi Rasul Petrus bisa tulis surat loh. Hebat. Rasul Yohanes bisa tulis surat. Nah ini. Rasul ini merupakan jabatan pelayanan. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-25. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-25. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28. Ini jabatan. Jabatan. Dan jabatan Rasul ini adalah jabatan yang paling rendah. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. Nah, paling rendah. Jadi aku pengen jabatan Rasul. Jabatan paling rendah loh ini, mau gak? Ya sebetulnya kita gak melihat itu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan jabatan paling rendah. Wah ini sulit loh ini ya. Siap dihina, siap di menderita dan lain-lain gitu. Itu perlu. Nah ini ya, di dalam Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-13. Jadi
para rasul ini tidak terpelajar. Nah, saya berusaha saudaraku dalam setiap tulisan saya ini, saya tulis ayatnya, ada dasar ayatnya. Jadi dikatakan kenapa kok saya katakan tidak terpelajar? Ya, dasarnya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Nah, ini saudaraku ya. Jabatan para rasul itu jabatan paling rendah, di mana rela berkorban apapun agar jiwa-jiwa bisa bertobat dan bertumbuh. Waduh, penderitaannya luar biasa rasul ini. 1 Korintus 4 ayat 10 sampai 13. Jadi rasul ini hidupnya menderita, tapi menderita untuk Tuhan. Dan upahnya juga sangat besar. Roma 8 ayat yang ke-18. Lihat Paulus tuh, dipukul, didera, kena ombak dan lain-lain. Kan ditulis kan daftar penderitaan Paulus di surat Korintus itu. Didera dan lain-lain. Ini di dalam surat 2 Korintus pasal 6, 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-5. Ya, enaknya sekarang punya handphone ya, tablet, ini ada Alkitab. Ini suatu kemajuan teknologi yang Tuhan izinkan untuk kemajuan rohani kita. Kita baca, kita ingat, kita tinggal ketik, kata-katanya kita keluar dengan cepat. Sehingga tidak heran ada banyak orang-orang bisa beritakan firman Tuhan, bisa tulis-tulis banyak artikel-artikel, banyak pembukaan firman Tuhan di YouTube juga banyak sekali. Kenapa? Karena pembukaan ini di zaman sekarang begitu limpah, saudara. Roh Kudus luar biasa bekerja. Nah ini, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah yang turut menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Lihat, berpuasa. Luar biasa. Terus juga di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Ini, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesak orang Yahudi, 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah-tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Dahsyat ya, dahsyat daftar penderitaan ini. Ayo, masih mau jadi rasul? Ya, kalau Tuhan kehendaki, Tuhan pingin kita jadi rasul, ya Tuhan kehendaki kita jadi rasul, ya kita harus turut, saudaraku. Itu rasul. Tapi upahnya besar. Upahnya besar. Apa tugas dari para rasul? Ada 4 tugas. Yang pertama, penginjilan. Loh, ini apakah tugasnya penginjil? Ya, termasuk rasul. Ini tugasnya 4 hal rasul. Penginjil memang fokus di penginjilan saja. Penginjilan, dia beritakan khotbah-khotbah penginjilan. Berikan dia juga KKR. Ada mujizat kesembuhan. Orang banyak percaya berbondong-bondong. Banyak orang percaya. Setelah itu ditinggal sama penginjil. Dia pergi kota lain. Nah, terus domba-domba yang sudah percaya ini, siapa yang menggarap, siapa yang menggembalakan? Ya, gembala. Juga ada rasul di situ.
rasul penginjilan lagi. Walaupun lagi gak sebesar jabatan penginjil, tapi rasul dia menginjil. Di awal pelayanannya dia di sebuah kota, dia menginjil. Roma 1 ayat yang kelima, para rasul harus menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama Tuhan. Setelah diinjili bertobat. Nah, kedua, para rasul harus tugas dari rasul yang kedua adalah mengikuti pimpinan Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-13. Mereka tidak bisa pilih-pilih pelayanan, melainkan menurut apa yang Tuhan mau. Pergi ke kota A, ke kota B, ke kota C. Itu terserah Tuhan. Rasul harus ikut. Ini merupakan kemuliaan dan pelayanan kerasulan, yaitu bisa membuka lahan-lahan baru dalam perkabaran Injil. Pergi ke kota Roma, ke kota Filipi, ke kota Efesus, kota Kolose. Itu rasul. Dia bekerja. Dan dia ke kota baru, dia penginjilan. Dapat jiwa-jiwa, dia gembalakan. Nah, kalau penginjil kan tidak. Penginjil cuman penginjilan, banyak jiwa-jiwa baru diserahkan ke gembala di kota-kota setempat. Dia pergi lagi menginjil. Kita tahu penginjilan-penginjilan besar di Afrika, Reinhard Bonnke, luar biasa. Itu, wah, penginjilan dahsyat, berapa juta. Wah, itu penginjilan. Tapi selanjutnya ada gembala-gembala yang menggembalakan. Nah, ketiga, tugas dari rasul yang ketiga adalah penggembalaan. 1 Korintus 9 ayat yang kedua. Para rasul mempunyai materai kerasulan, yaitu mendidik jiwa-jiwa agar bisa bertumbuh dan mengikuti teladannya. 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus mengatakan, turutlah teladanku seperti aku mengikut Kristus, menurut teladan Kristus. Keempat, memiliki kuasa Allah. Nah, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Para rasul memiliki kuasa Allah untuk melakukan mujizat agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan mereka ditumbuhkan. Kita lihat Paulus beberapa kali mengadakan mujizat. Nah, apakah mujizat ini masih berlaku hingga sekarang? Masih berlaku. Masih ada. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada dalamku, bagiku. Nah, masih ada. Kalau kita berdoa, meskipun kita bukan jabatan rasul, bukan jabatan penginjilan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan sakit saya. Tuhan sanggup memberikan mujizat. Ya, saya nggak bahas tentang mujizat. Ada 4 golongan kesembuhan. Nah, nanti itu waktu yang lain saudara bisa baca, bisa dengarkan video tentang kesembuhan ini dalam 2 Yohanes, saudaraku ya. Dalam 3 Yohanes ayat yang kedua. Nah, saudara bisa buka playlist The Secret of 3 Yohanes, terus saudara lihat ayat yang kedua. Itu saya terangkan bagaimana kesembuhan itu bekerja dalam hidup orang percaya, ya. Oke, jadi ini 4 tugas dari rasul. Nah, 4 tugas rasul ini memang merupakan gabungan semua, saudara, dari penginjil, dari penggembalaan. Ya, memang rasul ini tugasnya mengikuti pimpinan Tuhan, buka-buka lahan baru. Tapi maksudnya gabungan antara penginjilan dan gembala. Ya, betul. Gabungan antara gembala dan penginjil. Dan ada 5 tugas jabatan utama dalam gereja, yaitu gembala, penginjil, rasul, nabi, guru. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28. Rasul ini bergerak menurut pimpinan Tuhan untuk membuka lahan baru. Nah, mereka menginjil ke suatu daerah baru. 2 Korintus 10 ayat yang ke-16. Kemudian mereka mendirikan gereja di sana. Nah, itu rasul. Dia mendirikan gereja. Nah, untuk awalnya dia menjadi gembala di situ, yang membimbing gitu ya, sambil mencari gembala, sambil mencari penginjil di sana. Dia didik anak, wah ini katanya
kelihatannya bisa jadi gembala. Oke, diangkat jadi gembala. Kemudian, wah ini bisa jadi penginjil, diangkat jadi penginjil. Oke ya, kalian bekerja sama untuk melebarkan sayap, melebarkan banyak jiwa-jiwa lagi untuk percaya Tuhan Yesus. Oke, saya tinggal. Diserahkan ke gembala dan penginjil. Nah, ini saudara. Kemudian rasul pergi mencari daerah baru. Itu rasul, tugasnya rasul. Ya, saya sudah mulai menangkap tugasnya rasul. Pergi ke pedalaman. Oke, penginjilan. Oke, dapat 2-3 orang, 4-5 orang. Oke, dirikan persekutuan. Terus dirikan gereja. Terus angkat gembala, angkat penginjil, ditinggal. Itu rasul. Contohnya siapa? Titus. Dia salah satu gembala di Kreta, hasil didikan Paulus. Setelah Titus jadi gembala di Kreta, Paulus pergi. Oleh karena itu, seorang rasul tidak memiliki gereja. Seorang rasul itu membuka gereja, lalu mencari gembala dan penginjil yang sebelumnya dia kerjakan sendiri. Setelah dia dapat, dia pergi mencari daerah lain. Nah, ini seorang rasul juga bukan mengangkat-angkat diri. Saya ini seorang rasul. Tidak. Melainkan dipilih oleh Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-1. Dan juga bukan disekolahkan rasul. Ada sekolah rasul itu salah. Gak ada sekolah rasul. Gak ada. Sekolah Alkitab iya, tapi sekolah rasul gak ada. Rasul itu jabatan dari Tuhan. Oleh karena itu tidak ada. Kalau ada, kita dengar sekolah rasul itu salah. Salah besar, saudaraku. Paulus menjadi rasul bukan dari manusia dan juga bukan pula dengan jalan seorang manusia. Galatia 1 ayat yang ke-1 dalam terjemahan lama. Saya jadi rasul bukan karena jalan seorang manusia, bukan juga dari manusia, tapi dari Tuhan. Artinya apa? Dia bukan melayani karena diberikan kesempatan oleh manusia, melainkan memang dipilih Allah. Paulus menuliskan bahwa dia menjadi hamba Allah dan rasul berdasarkan iman orang-orang pilihan Allah. Ada kesaksian dari beberapa orang-orang pilihan Allah yang dipakai Allah untuk menyaksikan bahwa Paulus adalah seorang rasul. Orang-orang di sekitarnya, orang-orang di dekatnya, iya, menyaksikan, iya ini orang rasul. Jadi bukan diangkat-angkat, bukan sekolah. Ada iman dari orang-orang pilihan Allah. Lihat ya bedanya. Kedua, ada pengetahuan dan kebenaran yang sesuai dengan ibadah atau kesalehan. Artinya apa? Ada proses waktu. Saat Paulus menerima banyak pengetahuan kebenaran firman Tuhan dan hidupnya saleh, hidupnya berkenan sesuai firman Tuhan, tidak melenceng dari firman Tuhan. Hal-hal ini meyakinkan dirinya bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus. Nah ini, ada 2 hal yang membuktikan bahwa seseorang dikatakan rasul. Yang pertama, ada iman dari orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, ada proses waktu di mana kita semakin mengerti kebenaran firman, semakin hidup kita saleh, semakin seperti Kristus, semakin dewasa, semakin sesuai firman, semakin lurus, tidak melenceng. Sehingga ada timbul keyakinan dalam dirinya, dalam kuasa Roh Kudus. Dia katakan Rasul Yesus Kristus. Ini, selama tidak ada 2 hal ini, tidak bisa dikatakan rasul. Petrus juga mengatakan Rasul Yesus Kristus. Seperti dia hidupnya benar-benar sesuai jabatannya, tidak melenceng. Nah, jika seseorang mengenalkan dirinya sebagai rasul, apakah ada 2 hal ini? Apakah ada kesaksian dari orang-orang lain bahwa dia adalah rasul? Apakah ada tampak tugas-tugas kerasulannya? Tampak enggak? Buka gereja, penginjilan, buka gereja, cari gembala, cari penginjil, dibuka, pindah lagi tempat, pindah lagi tempat. Banyak penderitaan yang dialami seperti Paulus. Apakah ada tampak? Apakah hidupnya sesuai firman Tuhan? Mengerjakan tepat sesuai apa yang dia terima?
Jikalau hal-hal ini ada, maka bisa dikatakan orang tersebut adalah seorang rasul. Nah, kalau saudara tanya ke saya, apakah zaman saat ini adakah rasul? Adakah seorang rasul? Saya katakan masih belum ada. Tapi nanti pada minggu ke-70 Daniel di 3,5 tahun pertama, saudara mau belajar minggu ke-70 Daniel, saudara cari di playlist The Secret of Judas. Saya ceritakan di situ minggu ke-70 Daniel. Itu akan muncul 12 rasul hujan akhir, di mana melengkapi menjadi 24 tua-tua. Wahyu 4 ayat yang keempat, 24 tua itu adalah 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Jadi di akhir zaman ini akan muncul 12 rasul hujan akhir. Kalau saat ini saya katakan ya masih belum. Kalau jabatan gembala banyak, jabatan penginjil banyak, jabatan guru banyak. Tinggal jabatan nabi dan rasul. Ini yang saya masih belum temui, saudaraku. Belum temui. Kalau jabatan nabi itu hidupnya gak boleh melenceng sedikit pun, lurus. Karena apa yang dia dapat dari Tuhan, dia katakan dan itu benar. Gak boleh salah loh. Kalau salah, bukan nabi, saudaraku. Itu jabatan nabi. Nah, kalau kita orang percaya, itu karunia nabi. Karunia. Dapat karunia untuk bernubuat, ya kita ceritakan. Tapi karena kita masih belum sempurna, belum sesuai firman dengan tepat, kadang kita masih ada campuran perasaan hati, sehingga nubuatan kita ini bisa salah. Itu saudaraku. Jadi memang jabatan nabi belum ada. Karunia masih ada. Tapi memang harus hati-hati. Ya, saya nggak ceritakan tentang karunia nubuat, nanti lebih panjang lagi, saudaraku ya. Nah, walaupun kita tidak dipanggil sebagai seorang rasul, ini penutupnya, tapi paling tidak kita dipanggil menjadi hamba Allah. Sehingga kita harus mempunyai kesaksian yang baik, penuh firman Tuhan dalam hidup kita. Menuruti kebenaran firman Tuhan, hidup saleh, hidup yang sesuai dengan garisnya Allah, ISO-nya Allah, tidak melenceng dari firman Tuhan. Nah, jadi kita tidak hanya belajar kehidupan seorang hamba Allah dan kehidupan rasul dari Rasul Petrus ini, melainkan kita mau melakukan, kita mau taat. Sehingga pada waktunya Allah, maka Allah akan memunculkan jabatan apa yang ada dalam diri kita untuk menggenapi rencana Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36 ya. Ini sedikit bagian yang pertama. Begitu luar biasa dalam rasul hamba Tuhan. Ini bisa kita pelajarin lagi, saudaraku. Dan kita mau praktekkan bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus bersikap. Nah, ini penting, saudaraku ya. Jangan sampai kita mengaku hamba Tuhan tapi sikap kita seperti hamba setan. Hati-hati. Ya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.